ada satu pertanyaan lagi mungkin terakhir. Mohon maaf. Dari rekan kita Pak Hari Harnowo. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan momen kita yang akan memasuki bulan suci Ramadan, yang pada tahun ini kita semua umat manusia sedunia sedang dirundung musibah. Iya. Sehingga kita harus mengurung diri di dalam rumah. Iya. Di balik musibah ini sebenarnya ada hikmah bagi kita yang selalu ingat kepada Allah. Iya. Di antaranya kita jadi punya waktu lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Misalkan dengan khataman Al-Quran dan menghayati lebih dalam sehari tilawahnya. Pertanyaannya, agar kami dan rekan-rekan lebih semangat untuk membaca Al-Quran dan mendalaminya, bisakah dijelaskan apa saja yang dan bagaimana kelebihan-kelebihan dan keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita menghatamkan Al-Quran? Masya Allah. Semoga penjelasan Ustadz bisa lebih menyemangati kami dalam menghatamkan Al-Quran. Baik. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak. Pertama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, bacalah Al-Quran banyak-banyak, karena setiap huruf yang kau baca ada 10 pahala, ya kan? Jangan kau bilang alif lam mim satu huruf, tidak. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau alif lam mim dapat 30 kebaikan. Kebaikan ini diterjemahkan oleh guru-guru kita banyak sekali Pak Wafi ya. Kebaikan itu kita bisa panjang umur, sehat, banyak sekali kebaikan-kebaikan itu. Jadi kalau kita semakin banyak bacanya ya semakin banyak kebaikan. Kemudian Al-Quran, kata Al-Quran sendiri dalam firman Allah, Al-Quran ini syifa, obat. Nah, ya, kita sekarang dalam keadaan dikasih oleh Allah wabah penyakit. Ya, banyak baca Al-Quran sehingga kita diobati oleh Al-Quran. Penyembuh dia. Jadi darah-darah kita ini dibersihkan oleh Al-Quran. Ada seorang sahabat menghadapi pimpinan kabilah tempat dia nginap, sakit. Orang bingung obatnya apa. Dia baca apa? Al-Fatihah, Al-Dhalin, Amin. Dia hilang sakit itu. Nah, itu hadis sahih saya kira ya. Jadi ada seorang kepala suku digigit oleh binatang berbisa. Malam dicari dokter, diobati nggak bisa. Dia sakit betul. Dia datang baca Al-Fatihah, sembuh. Nah, gitu kan? Artinya udah itu motivasi bagi kita. Bayangkan orang lain membacakan Al-Fatihah kepada orang itu sembuh. Khasiatnya, ya. Apalagi kita yang membacanya gitu kan. Nah, itu khasiatnya luar biasa. Syifa, obat. Syifaun lima fis sudur. Malah bahkan itu kata Allah ya. Obat yang ada, obat jiwa bahkan. Saya kira saya punya sahabat dia diring jantungnya. Dia tanya dokternya apa penyebabnya ini? Jiwa, stres. Bukan makanan. Iya, iya betul. Bukan makanan. Iya, itu dia kan. Jadi stres. Jadi yang paling bisa mengobati stres ya Al-Quran. Nah, kemudian itu baru segi dunianya. Ya. Nabi bilang gini, baca Al-Quran karena derajat kita nanti ditentukan di ayat keberapa kita berhenti. Bayangkan kalau kita 6.666 ayat selesai, naik 6.666, diulang lagi, khatam lagi, naik lagi Pak, itu makin tinggi. Nah itu. Kemudian orang yang membaca Al-Quran, apalagi memahami maknanya, bagi saya hadis tentang ahlullah, orang yang ahlullah itu adalah dianggap keluarganya Allah. Sebagian guru kita menganggap itu orang yang hafal Quran, tapi bagi saya enggak. Orang yang rajin baca Quran, orang yang memahami Al-Quran, orang yang hidup dengan Al-Quran, itulah orang ahlullah, itu orang keluarganya Allah. Ya, saya nggak hafal Quran, tapi saya rajin baca Al-Quran, gitu kan? Dan kehidupan saya sesuai dengan konsep Al-Quran. Nah, itulah ahlullah yang mereka nanti akan menjadi keluarganya Allah. Jadi ibaratnya surganya itu surga VIP. Jadi surganya surga VIP, derajatnya tinggi, sehat hidupnya. Apalagi motivasi lainnya. Nah gitu kan. Pak Wafi tahu betapa tidak berartinya segala harta benda ketika kita sakit. Ya betul. Nggak ada artinya. Ini kadang-kadang juga uang jadi nggak berharga. Loh ini nggak ada. Dalam kondisi seperti ini. Belanja, iya. Nggak ada uang artinya kan saat ini. Luar negeri nggak ada artinya duit. Baru. Nggak ada artinya duit. Bayangkan Pak, yang mengajarkan kita tidak ada artinya uang itu virus.
COVID-19 namanya. Kecil nggak deh. Nggak kelihatan mata. Masya Allah. Nah, Al-Quran lebih berarti dari itu semuanya ya. Ya, jadi saya kira para sahabat menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Tamim Ad-Dari sehari sekali. Imam Abu Hanifah habis sahur, habis subuh dia baca Al-Quran, pas sahur khatam Al-Quran. Imam Syafi'i juga lebih Imam dahsyat. Syafi'i lebih dahsyat katanya. Habis sahur dia baca Al-Quran, buka puasa khatam Al-Quran. Tentu dengan cara yang mereka udah terbiasa. Ada orang yang meragukan riwayat itu, tapi kalau orang yang paham nggak ragu di riwayat itu. Saya terbiasa naik motor bebek dan saya memang penakut. Maka bagi saya dari sini ke Ciputat naik motor bebek 1,5 jam. Valentino Rossi dia udah ahli naik motor, Pak. Udah hatam naik motor. Udah hatam naik motor. Masa sih 1,5 jam Salman dari sini ke Ciputat 10 menit katanya gitu kan. Langsung di rupanya sudah hatam betul ya kan. Ya itu beda-beda ya. Tapi masalah itu ya kembali ke masing-masing. Tapi yang jelas khatamkan Al-Quran, baca Al-Quran sebanyak-banyak. Tapi kalau saran saya pribadi nih ya, jangan keburu-buru mengajar khatamnya. Yang lebih baik bagi saya baca 1 ayat, 1 terjemah, fikirkan, amalkan. Kalau perlu catat. Ini ayat surah Al-Baqarah ayat 2, Allah pesan agar begini, amalkan. Nah, itu nanti jauh lebih itu akan berhasil, hudan lil muttaqin, itu akan jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saya kira mudah-mudahan bisa kita rajin baca Al-Quran di bulan Ramadan ini, apalagi dengan kondisi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Terima kasih kunjungannya kawan-kawan 83 Sixers. Terima kasih yang sudah diberikan kepada kita. Kita bacakan Al-Fatihah bersama-sama untuk kawan kita tadi, siapa namanya, Pak? Peti ya. Nama asli siapa? Ini? Nama asli siapa tuh? Rukmadi. Ya. Ya. Beliau sering kesini Ustaz. Iya, makanya saya ingat banget. Ya, masalah. Setiap Sixers 83 kemari pasti beliau ikut. Iya, betul. Ini juga dapat salam dari banyak sekali ya, mewakili semua. Iya. Salam. Masya Allah. Salam kepada semua lah. Ya, baik. Berarti Bapak Rukmadi Pradangga Pati. Pradangga. Iya, binti Haji Rabin Radanat. Ranat ya. Rabin Dranat. Iya. Kita bacakan sekali lagi ya, kita bacakan Al-Fatihah. Sini semuanya. Kita bacakan Al-Fatihah kepada almarhum Rukmadi Pradanggapati bin Haji Rabin Dranat. Semoga beliau dilapangkan oleh Allah SWT, ditempatkan di surga bersama Rasulullah SAW. Semoga keluarga yang tinggalkan sabar menghadapi semuanya. Anak-anaknya beliau jadi anak-anak yang soleh-soleh. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.